Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengasihi orang yang dibuli. Namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami dalam mempelajari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian pernah tidak lihat orang yang diejek? Mungkin teman-teman kalian yang ngejek atau mungkin orang-orang sekitar kalian yang ngejek. Ayo, pernah nggak? Kalau memang pernah, bagaimana perasaan mereka? Pasti mereka sedih ya. Mereka sedih, mereka merasakan hatinya menjadi kacau dan lebih dari itu adik-adik. Jadi selain mengejek, ada juga yang namanya membuli. Nah, adik-adik mungkin pernah dengar ya istilah ini, membuli. Nah, jadi membuli itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang atau mungkin oleh banyak orang karena dia tidak merasa suka pada hal itu, adik-adik. Nah, jadi orang yang membuli ini biasanya dia melakukan hal yang tidak berkenan, hal yang mungkin dia menjauhi orang itu atau mungkin lain-lain. Nah, coba sekarang kakak mau tanya, di sekolah kalian ada nggak yang kayak gitu? Ayo coba dipikir dulu, ada nggak? Nah, kalau memang ada, kita akan belajar dari kisah Matius si pemungut cukai. Nah, jadi adik-adik, tahukah adik-adik pemungut cukai itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi pemungut cukai itu adalah orang yang memiliki pekerjaan. Jadi dia memeriksa perahu bawaan itu dan dia menetapkan berapa pajak yang ada, pajak yang diberikan kepada perahu tersebut, muatan tersebut. Dan Matius ini adalah orang yang dibuli oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia atau orang-orang sekitar dia. Jadi kayak gitu adik-adik, dia tidak suka orang, tapi tiba-tiba Yesus datang kepada Matius dan dia berkata, ikutlah aku. Nah, coba bayangin adik-adik, kalau misalnya ada mungkin teman kalian atau mungkin kalian yang mungkin sering dibully di sekolah. Nah, ketika ada orang yang datang kayak gitu, orang yang mau berteman sama kalian, kira-kira kalian senang nggak? Pasti senang ya, senang dan bahagia. Nah, sini kita lihat Yesus datang padanya, Yesus mendekati dia. Nah, tapi adik-adik, ternyata ada orang-orang yang tidak suka akan hal itu. Nah, kita akan belajar dua hal, ya, kita akan belajar dua hal dari apa yang dilakukan Yesus ketika menghadapi orang-orang yang dibully. Oke, kita akan belajar bagian pertama. Bagian pertama yaitu kita akan belajar bagaimana ketika Yesus bertemu dengan orang yang dibully, dia mau berteman dengan orang yang dibully, adik-adik. Nah, jadi di sini kita lihat di ayat 9 sampai 10 ketika dikatakan di situ bahwa Yesus datang ke tempat pungut cukai, terus dia berkata sama Matius untuk mengikuti dia. Kalau kita lihat di sini ya, Yesus tidak malu. Yesus tidak malu untuk berteman dengan Matius yang pada saat itu adalah orang yang dibully, adik-adik. Sekarang coba kakak mau tanya nih sekarang kira-kira adik-adik kira-kira malu nggak kalau misalnya berteman sama orang yang dibully? Nah, kalau adik-adik malu, adik-adik harus bisa ingat bahwa Yesus itu melakukan berteman dengan orang yang dibully. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus tahu bahwa mereka itu membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus sadar akan hal itu dan dia memberikan bantuan itu. Nah, sekarang adik-adik, ayo berani nggak untuk berteman sama temannya yang dibully? Mereka biasanya punya kekurangan adik-adik. Misalnya dia mungkin
cacat fisik, atau mungkin dia mempunyai hal yang mungkin tidak disenangi orang lain. Tapi di sini kita belajar, coba kita belajar bagaimana kita menerima mereka seperti yang Yesus lakukan. Yesus, ingat adik-adik, Yesus menerima siapa saja yang yang bisa dibilang memiliki kekurangan. Nah, mari kita belajar menerima kekurangan mereka, kayak gitu. Yesus aja melakukan hal itu, masa kita nggak mau? Itu bagian pertama ya, kita harus berteman dengan mereka. Ingat, bagian pertama kita harus berteman dengan mereka. Nah, selanjutnya bagian kedua, kita akan belajar bagian kedua. Kita akan belajar bagaimana Yesus itu membela kebenaran. Nah, jadi mari katakan, aku berani membela kebenaran. Nah, oke, kita akan coba belajar ya dari ayat 11 sampai 13. Nah, pada saat itu orang Farisi tahu kalau misalnya Yesus duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai. Para pemungut cukai ini dianggap sebagai orang-orang berdosa pada saat itu, adik-adik. Nah, jadi kenapa Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa? Itu kata mereka. Nah, padahal ya ketika mereka bertanya kayak gitu, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya kayak gini. Yesus membela akan kebenaran. Nah, jadi pada saat itu kalau perumpamaan yang dipakai Yesus adalah bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus memberitahukan melalui hal yang sehari-hari. Jadi kebenaran ini mengatakan bahwa orang-orang berdosa itu yang membutuhkan Yesus. Orang-orang berdosa itu yang membutuhkan akan kasih karunia Yesus. Kayak gitu adik-adik. Jadi mari kita berani membela kebenaran. Yesus menyatakan kebenaran itu kepada mereka. Dan di sini kalau kita lihat ya, di dalam penggambarannya, adik-adik pernah lihat belum acara pencarian bakat? Misalnya kayak Indonesian Idol, Idol Junior, atau mungkin X Factor yang adik-adik mungkin tahu kayak gitu. Nah, jadi dalam acara ini pastilah seorang juri itu menentukan yang terbaik ya. Nah, seperti halnya ketika mereka memilih orang yang terbaik, mereka melakukan seleksi yang panjang sampai akhir. Dan ketika kalau kita lihat apa hubungannya, Yesus ketika memilih Matius ya, ingat ketika Yesus memilih Matius, bukan orang sembarangan yang dia pilih. Nah, pasti Tuhan punya rencana yang indah bagi Matius, orang yang dibully. Demikian juga orang-orang yang dibully yang ada di sekitar kita, itu Tuhan punya rencana bagi mereka. Nah, bagaimana caranya kita supaya membantu mereka menemukan akan rencana Tuhan itu bagi mereka. Jadi jangan kita ikut-ikutan bully ya. Kita harus belajar untuk bisa membuat mereka mengerti akan kebenaran Tuhan. Adik-adik ingat ya, kita harus bisa memandang orang itu dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamatanya orang lain. Oke? Nah, terus kesimpulannya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, penting bagi kita untuk ketika melihat orang-orang yang dibully, kita melakukan dua hal tadi. Ya, pertama kita tetap berteman sama mereka, kedua kita membela kebenaran tersebut. Dan tugas untuk adik-adik ya. Nah, jadi mari coba lihat orang-orang sekitar kita, teman bermain atau mungkin teman-teman di sekolah atau mungkin teman-teman yang lain ya. Silakan adik-adik lihat siapa yang butuh bantuan adik-adik. Nah, waktunya adik-adik untuk bisa membantu mereka supaya mereka berani menemukan apa rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Mari kita menutup di dalam doa. Tanya di tangannya, Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.